Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale bersama channel edukatif, transformatif dan dialektis. Adapun topik atau tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah tentang mengenang atau mengingati 114 tahun sosok daripada Ayah Handa Muhammad Natsir. Mungkin banyak ya generasi hari ini yang cenderung ya mempelajari literatur kekinian atau literatur yang berbau kiri kemudian berbau kanan, akan tetapi yang berkaitan dengan pemikir-pemikir yang lain yang hampir semuanya tidak mengenal atau tidak mengetahui sosok siapakah yang dimaksud dengan Muhammad Natsir itu, kemudian apa kontribusinya, kemudian apa perannya di dalam memainkan dinamika kebangsaan, kemudian dinamika keislaman dan dinamika kenegaraan yang pernah beliau lewati atau lalui pada fase-fase revolusi fisik Orde Lama, Orde Baru, kemudian sampai beliau wafat ya. Sampai beliau wafat. Sosok Muhammad Natsir ini adalah sosok yang bagi saya, kalau siapa yang mendalami pemikirannya, mendalami literaturnya, maka kita akan mendapatkan berbagai macam sumber pengetahuan, terutama sumber pengetahuan yang berkaitan dengan dakwah, kemudian berkaitan dengan politik, ya, berkaitan dengan diplomasi. Kemudian yang unik di sosok Muhammad Natsir ini adalah keteladanannya beliau. Ya. Orangnya sederhana, orangnya tidak terlalu mencintai fasilitas negara. Ya, sampai di tingkat beliau menjadi Perdana Menteri, kemudian menjadi Menteri Penerangan, ya. Hidupnya itu saja, bahkan negara memfasilitasi pun beliau menolak, ya. Mulai dari perabot-perabot rumah tangga, kebutuhan dalam rumah tangga pun beliau menolak atas nama sebuah pengabdian yang benar-benar suci, benar-benar ikhlas terhadap bangsa dan negara. Saya akan membaca sedikit biografi singkat daripada sosok Muhammad Natsir ya. Muhammad Natsir lahir di Alahang Panjang, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908. Meninggal di Jakarta 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun. Kesederhanaan Pak Natsir tidak saja soal kemeja bertambalan, tapi juga soal rumah. Di Jakarta, Pak Natsir tidak punya rumah. Pendiri Partai Masyumi ini menumpang di rumah sahabatnya, yaitu Prawoto Mangko Sasmito di Tanah Abang. Saat sebagai Menteri Penerangan di Yogyakarta, Pak Natsir tinggal di pavilium Rumah Agus Salim yang dipinjamkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kembali ke Jakarta, Menteri Penerangan ini mendapat rumah dinas dalam gang di Jalan Jawa, Jakarta. Rumah itu diisi perabot bekas. Anak-anaknya bertanya soal perabotan bekas tersebut dan Pak Natsir menjawab, "Jangan cari yang tiada, pandai-pandailah mensyukuri nikmat Tuhan." Nah, itulah keteladanan atau kesederhanaan daripada sosok Muhammad Natsir. Orang sering hanya mengenal tentang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, yang dimana Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang diberikan kepercayaan untuk menandatangani naskah proklamasi. Akan tetapi orang atau generasi sebagian besarnya tidak mengenal sosok Muhammad Natsir yang merupakan arsitek di balik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengapa sehingga beliau merupakan arsitek di balik Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena negara kita ya pernah hidup di dalam satu sistem pemerintahan yang disebut dengan RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang disponsori oleh Van Mock. Ya, Van Mock itu salah satu orang penting juga dari negeri seberang ya, dari Belanda, yang tugasnya dia adalah melakukan politik divide et impera, kemudian merancang RIS, bagaimana caranya agar supaya Indonesia itu terkotak-kotak dalam bentuk negara bagian, yang pada saat itu terdapat sekitar 16 negara bagian ya, minus 1 Papua, karena pada saat itu Papua masih berjuang mempertahankan tanahnya daripada Belanda pada saat itu. Kita hidup dalam RIS ya. Kemudian tampillah Muhammad Natsir dengan salah satu solusi ya, yang solusi ini dianggap sebagai solusi atau alternatif jenius ya, yang ideal, yaitu beliau menawarkan yang namanya mosi integral. Apa itu mosi integral? Salah satu ide Muhammad Natsir untuk menyatukan yang namanya negara federal, itu sistem negara federal, negara bagian dalam satu bingkai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammad Natsir kemudian melakukan lobby-lobby dengan setiap utusan, setiap pihak dari negara-negara bagian, dan beliau berhasil menyatukan semuanya, dan lahirlah mosi integral itu. Kemudian semua negara bagian terbentuk dalam satu bingkai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950. Nah, inilah saya kira saya generasi, kemudian kita semua yang sudah merupakan bagian daripada milenial, banyak-banyaklah menggali esensi sejarah daripada sosok Muhammad Natsir ini, agar supaya ada Natsir-Natsir muda yang kemudian mampu mentransformasikan, mampu mengimplementasikan, ya, mengartikulasikan apa yang sudah pernah diperjuangkan oleh Muhammad Natsir, baik di bidang politik, kemudian bidang dakwah. Ya. Itulah sedikit tentang gambaran Muhammad Natsir di hari ulang tahunnya yang ke-114 pada 17 Juli 2022. Ya. Dari Muhammad Natsir itulah lahir cendekiawan-cendekiawan seperti Profesor Yusril Reza Mahendra, kemudian Jimli As-Siddiq, kemudian Mahfud MD, kemudian Amin Rais, kemudian salah satu senior HMI juga Abdullah Hemahua, kemudian Cak Nuria atau Nurhalis Majid, kemudian masih banyak cendekiawan-cendekiawan yang merupakan bagian daripada murid-murid Muhammad Natsir, baik secara berguru secara langsung kepada Muhammad Natsir maupun melalui jalan imajiner atau imajinasi. Itu dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan akan terus menggali pemikiran daripada siapa itu sosok Muhammad Natsir. Demikian, jangan lupa share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah.